Bapak Muhammad Amin Sobari yang paling mungkin ini kalau orang Baju sudah pada kenal, sudah nggak asing lagi ya. Alamat Desa Bajem RT 4 RW 1 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora. Terus riwayat pendidikan SDN 2 Balongsari, SMPN 2 Banjarjo, dan yang terakhir SMA Negeri 1 Blora. Terus ada nomor HP bagi yang pengen nyatat ya, atau mau tanya-tanya bisa dicatat 085 225 228 610. Saya ulangi 085 225 228 610. Terus pengalaman pertama Sabara Polres Blora. Yang kedua ada Babinka Ismas Polsek Banjarjo. Itu tadi biografi dari pemateri yang pertama Bapak Muhammad Amin Sobari. Terus narasumber yang kedua biodatanya nama Bapak Suyono ya, yang kami saya ini. Alamat Desa Gese, Kecamatan Yawen, Kabupaten Blora. Ada yang pernah ketemu atau mungkin kenal dengan Bapak Suyono? Ini siapa? Oh, banyak ya Pak. Terus riwayat pendidikan dari Bapak Suyono yang pertama SD 1 Puncakwangi, SMP 1 Puncakwangi, dan yang terakhir SMA 1 Puncakwangi. Terus nomor HP ya, ini yang mau nyatet bisa dicatat 085 290 459 953. Saya ulangi ya, 085 290 459 953. Terus pengalaman yang pertama Brimob Polri Bogor, terus kedua Polres Pati, ketiga Polres Blora, dan yang terakhir di Polsek Banjarjo. Itu tadi biografi dari kedua narasumber yang akan mengisi materi pada pemeriksaan hari ini. Maka dari itu tolong disimak dengan baik-baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait CV dari dua narasumber ini. Maka dari itu untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita berkumpul dalam acara masa Islam. Memang hari-hari ini beberapa sekolah, beberapa madrasah sama ada program semacam ini. Kalau untuk yang negeri itu ada istilahnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau yang untuk aliyah, sanawiyah, dan semacamnya itu ta'aruf. Paham ta'aruf? Tak kenal maka ta'aruf. Jangan tegar. Sebelumnya perkenalan singkat tadi sudah dibacakan. Ya, saya aslinya dari Kanisari, terus bermukim di Bajem karena katut bocah Bajem. Gitu. Jadi statusnya sudah menikah, anak 2, kemudian bekerja di Polsek Banjarjo. Kalau untuk pertanyaan lain nanti bisa dikompulir, nanti ditanyakan langsung ke saya. Kalau saya sudah siap saya jawab, kalau tidak siap saya limpahkan ke Babin. Ini Pak Ilama ini Babin Kaptimas Desa Bajem. Jadi yang area Bajem, Jambi, Pengkol, Wegil, Centrongan, Dum Sumur, itu area wilayah desa binaannya Bapak Suyono.
Bapak Suyono, kalau tadi CV-nya tadi itu saya tulis semua, nggak muat. Ini pengalamannya sangat jauh sekali. Dari mulai Jawa Tengah, Jakarta sampai Papua, apa terakhir? Timur luar negeri kan, Timur tahu? Timur luar negeri. Sekarang sudah jadi negara sendiri. Ya, pernah dinas di sana, pernah dinas di Aceh. Di Aceh juga pernah, di Ambon dan sekitarnya. Pokoknya sangat menguasai wilayah Indonesia. Kalau saya cukup area Jawa Tengah. Pendidikan di Purwokerto, penempatan pertama di Blora, mungkin kurang lebih 14 tahun atau 15 tahun, terus akhirnya cari yang dekat rumah di Polsek Banjarjo. Ini kelas berapa aja ini kan? Sudah 9, 10, 11, 12. Ini statusnya mau duduk di sini semua apa ada yang dari rumah? Mana yang dari rumah, yang dari rumah? Tangan di atas. Tangan di atas. Dari rumah ya. Banyak yang di pondok ya? Banyak di pondok. Ini saya ini tadi ada bukunya. Bahaya tentang pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba, nafsa, dan seterusnya, minuman keras, rokok dan lain-lain. Ini gini, sebelum saya masuk ke materi, rata-rata kalau yang aneh-aneh itu kalau itu cowok ya, sebenarnya saya paham cari perhatian ke anak-anak yang cewek. Betul atau betul? Betul. Masak melete, masak keras, masak supaya mendapat perhatian dari cewek. Padahal ini saya bocorin. Kalau adik-adik ini nggak teman saya, nggak saya bocorin. Rata-rata cewek itu suka merokok apa tidak? Suka cowok yang terlibat narkoba apa tidak? Suka cowok yang suka judi online apa tidak? Kalau tidak teman saya tidak sabar. Tapi ada satu, suka cowok ganteng apa tidak? Suka cowok ganteng apa tidak ganteng? Ganteng. Jadi kelas tingkatannya kelas 1 SMP ya sanawiyah ya 1 MTS sampai dengan 3 Ini langsung saya ngomong aja dulu. Ini saya berbagi pengalaman dulu, nanti ke materi, nanti tanya jawab. Saya pun ya pernah mengalami masa-masa seperti adik-adik ini pernah mengalami. Masa SD juga saya pernah, SMP pernah, SMA pernah. Jadi ya kurang lebih tahu lah pikiran, ide-ide anak-anak seumuran SMP itu gimana, SMA gimana, itu kurang lebih saya paham. Tapi pesan saya gini, kalau untuk narkoba saya yakin area Blora itu memang jarang, apalagi untuk kalangan siswa. Tapi ini ada beberapa kejadian kemarin di area Banjarjo. Orang Banjarjo diamankan oleh satu narkoba Polres Blora. Obat. Pernah dengar apa obat? Itu namanya obat. Ya. Obat kuning istilahnya. Pil kuning. Itu hati-hati. Kalian ditawari aneh-aneh jenis-jenis semacam itu jangan.
karena itu bisa memang untuk para pelaku penjual itu sistemnya bisa kasih bocoran mulai narkoba jenis apa dari yang harga paling murah sampai harga paling mahal itu dicicipi. Pertama pasti ditawani mencicipi dulu sedikit, nanti kalau udah ketagihan kalian terus gimana? Rata-rata pemakai dan pengegian itu diawali dari mencicipi sedikit, nanti kalau sudah ketergantungan apapun dia lakukan, mulai dari menjualkan, mengantarkan, sampai mencuri, sampai yang penting dia dapat bahan banyak. Bisa kebutuhan tapi kalau nata-nata ya lama. Nah, saya bukakan bahaya narkoba, ancaman kalau terlibat narkoba. Oh, ngono Pak. Sungguh dosanya dari hilang. Jadi sebenarnya kita bahas ini bahas milik Pak Kapolsek Banjarjo karena kesibukan beliau jadi mendelegasikan ke anggotanya. Nah, untuk narkoba dasar hukum tindak pidana narkoba, saya bacakan satu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Di sini terbagi jenisnya sangat banyak sekali. Lebih baik kalian tidak mengenal nggak apa-apa. Walaupun paham bisa mencari di Google apa itu narkoba, apa itu narkotika, apa itu psikotropika, apa itu obat-obat terlarang. Karena gini ya, beberapa obat-obat yang dipakai kita ini sedikit banyak memang terdapat kandungan ya sejenis narkotika atau psikotropika, tapi dengan kadar dan ukuran yang sudah diatur, tidak melebihi sekian persen, tidak melebihi sekian persen, itu ada aturannya. Tapi kalau dikonsumsi melebihi pasti bahaya. Kalian ingat-ingat dulu pernah ada zaman di mana mbah-mbah kita, mungkin mbah-mbah kalian juga, itu sering konsumsi obat racik, obat yang pres-presan. Dulu itu harganya Rp500, kalau sekarang mungkin Rp5.000. Itu sebenarnya obat semacam itu harus dengan resep dokter, karena ketidaktahuan zaman dulu, akses informasi juga sulit, akses internet juga sulit. Ini obat jenis apa, efeknya apa, itu zaman dulu tidak diketahui. Tapi efeknya ternyata sekarang muncul. Ada mbak saya juga dulu sering kalau tiap pagi kalau tidak minum obat itu, obat racik itu, gak kuat ngarit, gak kuat ngopeni sawah, gak kuat ngopeni tegan. Efeknya ternyata di masa tuanya pengeroposan tulang. Yang baru kemarin juga saudara saya, anaknya nggak tahu kalau saya itu konsumsi obat itu, nggak tahu. Dulunya pernah, tapi dilarang anaknya. Tapi katanya kalau nggak minum itu badannya sakit semua, nggak kuat kerja. Akhirnya dikonsumsi terus bener-bener kakinya itu nggak kuat, kakinya jadi ya semacam linu, terus wajah
pasti ada yang pernah tahu bapak tua itu, ibu-ibu yang udah tua itu, mbah itu kalau pipinya mumluk nggak sehat itu, terus jalannya sulit, efek obat itu ternyata tidak langsung memang sekian tahun baru terasa. Itu nanti ada pengobatannya pun mahal, bisa di-cover BPJS, akan tetapi lama. Karena kemarin sudah ada yang mengalami dan sudah dikasih obat, disuntik, nanti itu tulang-tulang kita disuntik. Jadi sebenarnya tulang itu kalau sehat itu memproduksi semacam pelumas atau apa itu supaya gerakannya bisa lincah, bisa jalan, bisa lancar. Tapi karena efek obat tersebut ternyata pengerobosan dan kering, jadi oli atau apanya tulang itu nggak keluar. Jadi sulit jalan sakit, persendian juga sakit. Ternyata itu efek dari obat-obat masa lampau yang dikonsumsi. Itu baru obat itu boleh dikonsumsi, tetapi dosisnya banyak itu berbahaya. Apalagi psikotropika, narkotika dan sejenisnya. Kita juga patut bersyukur untuk di Indonesia memang tingkat narkoba ada, tapi tidak separah yang ada di luar negeri. Pernah lihat di TikTok, YouTube, Instagram atau apa? Di Amerika, wilayah dengan pecandu narkoba terbesar di negara tersebut, pernah lihat? Gak pernah lihat? Oh, alhamdulillah. Itu ada di suatu daerah tersebut semacam kayak kampung zombie. Mereka kondisinya memprihatinkan, efek dari narkotika yang dikonsumsi itu dan kecanduan itu. Mungkin kalau menurut peneliti negara Amerika itu bilangnya negara adidaya, negara terkuat di dunia. Mungkin kehancurannya mungkin itu Amerika itu nanti hancurnya dari warganya sendiri, karena narkoba di sana memang ya aturannya ketat, tapi penyelundupan narkoba juga dengan dan juga tatanan hidup mereka kan terlalu sekuler, terlalu bebas. Tidak seperti di Indonesia ya. Ini ada haram, ada halal, ini ada macam-macam, kan ada paham orang Indonesia. Tapi kalau di sana kan enggak. Antara baik dan tidak itu aja. Antara yang punya uang sama yang tidak punya uang, semacam itu. Jadi kita bersyukur hidup di Indonesia, di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Blora, Banjarjo, khususnya di Bacem akhirnya lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Saya juga bersyukur tinggal di Bacem, karena pengalaman masa lampau saya sebelum di Bacem. Jadi cerita lagi untuk memotivasi adik-adik ini. Ini aslinya dari wilayah Blora sendiri apa dari luar Blora rata-rata? Yang dari Blora, yang tidak dari Blora, angkat tangan. Mana? Dari mana? Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan satunya Purwodadi mana? Kabupaten belum bukan kecamatan ini. Turun. Tetangganya teman saya. Pasar Toro masuk. Apa sekitar Pasar Toro? Saat dari Pasar Toro. Yang lain lagi selain Blora, angkat tangan mana? Mana? Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Sampai. Dari timur. Satunya mana? Kalimantan Tengahnya mana? Palangkaraya.
Ini saya kasih motivasi lagi. Saya kasih motivasi lagi. Ini untuk yang kelas 7, mana? 7 angkatan. Kelas 9. Kelas 7. Oke. Kelas berapa? 8. Berapa? Berapa? Oh, banyak panik. Oke. Terus kelas 9. Sembilan berapa? 1, 2, 3, 3. Kelas 5. Kelas 10. 10. Kelas 10 angkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cukup, kelas 11. Oke, kelas 12. Kelas 12. Ini yang paling nanti ini saya kasih arahan untuk kelas 12 khusus. Gini, kalau untuk yang kelas 7 ya, kelas 7 nanti tahun depan mau kemana? Ya kelas 8. Kelas 8 mau kemana? Kelas 9. Kelas 9 kemana? 10. 10 mana? 11. 11, 12. Terus kelas 12 mau kemana? Terus ya? Iya, coba ini itu kelas 12 itu memang paling pikiran itu banyak. Satu pikiran kelas 12 ini saya setelah kelas 12 kemana? Oke, kalau kita orang tua kita support kuliah oke. Tapi kalau tidak kuliah itu dilematis. Dilema. Mau kerja juga belum terlalu cukup umur, mau nikah juga belum, syaratnya belum ya. Kalau lulus kelas 12 berapa? 6, 12, 18 tahun ya. 18 tahun belum nikah loh. Sudah nikah umur berapa? Jawab dulu, jawab berapa? Jawab berapa? Aturan pernikahan itu berapa? Berapa? Berapa Pak? 1 tahun. Terserah orangnya. Untuk cewek 21 ya? 21 ya? Cowok? Terserah Pak. 21 ya? Sama ya? Kita nanti salah informasi ya? 1 tahun mau Karena ada bangun jam 4, tidur jam 12, jam 11 lebih habis sebentar. Lebih habis. Hampir sih. Jam 3. Sebenarnya tadi pikiran saya itu mau gini, cari yang tidak pernah pegang HP, yang jarang pegang HP apa tidak pegang HP. Ternyata gak pegang HP semua bagus. Kalian bisa belajar agama ataupun belajar sekolah tanpa terpengaruh dengan HP yang aneh-aneh. Ini cerita saya waktu masih sekolah. Zaman dulu kan belum pegang HP juga. Saya
waktu SD juga belum pernah lihat HP, SMP belum pernah lihat HP, SMA tidak pernah lihat HP, SMA itu pun diberikan oleh saya gara-gara oleh saya kan punya janji dulu nanti kamu keterima di SMA 1 gitu, kalau nggak salah begitu tak belikan HP, ada HP zaman dahulu berjuta-juta, harganya mahal sampai dibelikan walaupun HP yang paling murah itu HP yang zaman dahulu Nokia zaman dahulu itu 10 itu paling pokoknya dicarikan paling murah tapi kan untuk itu tadi sudah terlanjur ngomong beli HP jadi saya pun diberikan HP tapi tidak seperti teman saya teman seukuran saya sepantaran saya SMA itu udah punya HP yang ada kamera ada apa itu udah tapi saya HP biasa cuma untuk komunikasi sama orang tua kalau ada apa-apa di jalan kalau ada apa-apa di jalan paling cuma itu jadi ya, mungkin pikiran saya zaman dulu ya, seperti ada ini aja belum aneh-aneh ini beda saya masuk ke sekolah ini berulang kali perbedaan anak yang tidak pegang HP dan pegang HP itu beda apalagi di pondok ya saya beberapa kali masuk ke SD itu saya survei pasti pegang HP semua jam berapa sampai jam berapa lama jam pulang sekolah sampai malam itu sudah di los sama orang tua tapi satu saya dari tadi juga agak merosot bedanya di depan anak-anak SD bocil itu satu banyak protes dua tidak yang kurang sedikit kurang menghargai yang ada di depan. Tapi saya tadi dari awal sampai sini ini suasana pelajaran zaman dahulu, suasana ngaji zaman dahulu, pelajaran zaman dahulu. Kita ada yang bicara di depan, ada yang memperhatikan. Saya beberapa kali masuk ke SD, SMP, kacau, situasi nggak susah sampai berulang kali. Coba angkat tangannya supaya mengalihkan perhatian mereka. Jadi sini bagus. Ini al-adabu syar'u. Itu kemuliaan. Kalian setinggi apapun ilmumu tanpa adab ya percuma. Kalian mau pinter tinggi apapun tapi nggak punya ungguh-ungguh nggak laku di masyarakat nggak laku. Jadi saya cocok pendidikan semacam pondok pesantren terus apa cocok karena pasti satu ada bukti pekerti diutamakan. Masalah pinter urusan carry yang penting belajar betul atau betul? Masalah pinter itu urusan duri yang penting belajar tapi kalau nggak belum belajar ya nggak pinter biasanya semacam itu. Saya masih ingat dulu saya juga pernah ngaji juga dulu saya walaupun ngaji TPI jadi kalau nggak nanti kalau salah tolong diingatkan ya syarat ngaji syarat menuntut ilmu satu ada ilmunya dua ada yang menuntut ilmu ada bocahnya dua ada gurunya tiga dukungan dari orang tua betul itu ya kalian dapat support dari orang tua kalian dapat dukungan dari orang tua ada ilmu yang dipelajari ada gurunya yang ngajari kalian juga mau belajar kok tiba-tiba orang pinter-pinter ya sebut jadi tapi standarnya harus pinter standarnya harus pintar daripada yang tidak belajar. Ini ngaji saya minta contoh yang sama pondok di sini ada bangga
kelas 10 kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ngaji, yang sama modal di sini, satu cewek satu cowok, coba maju ke depan. Tunggu. Tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah grogi untuk maju ke depan. Maju satu-satu, maju. Nanti saya kasih uang berdua bagus. Saya kasih dulu, maju dulu. Satu cowok, satu cewek. Perwakilan. Saya tidak menuntut pinter, tidak menuntut kalian gimana tidak. Maju dong. Maju dong. Satu cowok, satu cewek. Tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah grogi. Ayo maju. Satu gak apa-apa mbak, satu maju, satu mas. Ayo kan, kita coba sampai. Ayo masuk. Mbaknya sama satu. Mbak siapa? Iya mbak siapa? Maju dulu, maju. Maju. Ini saya praktekkan di beberapa sekolah. Nanti saya kasih perbedaan kekurangan dan kelebihannya. Itu Mas Farid satu rekening. Kan mat sama. Masa taruh siswa mat sama. Masa taruh siswa madrasah. Tak kenal maka perkenalan. Perkenalkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Tempat tanggal lahir Bangkalan. Bulan 10 tanggal 10 Oktober 2008. Bulan 10 Kebun Baru, Desa Wetan, Kebun Baru, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, RT 6 7. Kelas 12 terus mondok kelas berapa? Kelas 4 Alia. Santai. Tunggu ini kalau pelajaran aku yuk kita Satu hari. Pikir. Jawab Fadlul Qorib. Pelajaran fikih saya Fathul Qorib. Silakan untuk Mas Farid.
Ada kelas-kelasnya apa enggak? Ada. Nabungnya apa kita video aku video kok video kok kita video lelang boleh ini banyak tidak agak sini nggak apa ini saya kasih contoh ini kenapa kalian sepinter apapun semampu apapun kalian punya ilmu apapun kalau kalian tidak berani maju tidak berani menantang kehidupan kalian tertinggal dari sini kan ini pengumuman untuk ini teman-teman semua. Mas Farid ini pernah mondok ngajinya sudah sampai kitab ini berarti nanti kalau sudah dewasa nanti ingat ibu ini pernah ngaji teko Fathul Qorib teko opo berarti menguasai bisa jadi guru bisa jadi opo ayah. Karena gini ini saya sampaikan untuk adik-adik semua nanti kalian berilmu kalian punya kemampuan tapi kalau tidak dipublikasikan nanti puasa yang tidak berilmu contoh kalian lihat papan pengumuman dokter itu dokter spesialis nanti aku tadi gini, saya tadi kan 2 anak masuk ke depan, sebenarnya saya bawa dia, tapi nanti tak ambilkan, nanti saya ambilkan di tas saya. Ini terima kasih untuk Mas Arif dan Mbak Nafiatul Solihah, silakan kembali ke tempat, nanti hadiah menyusul, nanti hadiah dari saya, jangan dilihat dari nominalnya, nanti nominalnya kecil, tapi barang ini kalau diolah bisa bernilai besar. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Mas Arif. Kok sampai mengingat kamu? Oke. Jadi ini kalian nantinya pasti lebih berilmu daripada yang tidak belajar, itu satu. Kedua, kalau ada orang yang perlu dengan ilmu kalian, jangan sungkan-sungkan. Kalian bagikan, kalian sumbangkan. Karena perbedaan ilmu dengan harta kalian juga sudah paham. Harta kalau dibagi-bagi kan habis. Kalau ilmu kita bagi-bagi bertambah. Itu apa enggak? Iya ya. Kayaknya semacam itu. Ayo mas-masnya ini mau gambar apa itu? Oke, mungkin pesan saya tadi, kalian tidak usah takut-takut, maksudnya dalam hal kebenaran, harus berani tampil, berani apa,
itu nilai kalian itu. Kalau kalian tidak berani tampil, tidak berani maju, ya ketinggalan. Ini sedikit pengalaman saya, nanti terus saya tutup, nanti ada sesi tanya jawab. Ini gini, dulu saya waktu sekolah SD di Kalisari, SD ini soal biasa, SMP Wadas, SMP 2 Banjarmasin, desa. Terus saya mencoba peruntungan di SMA 1, katanya sekolah bagus, katanya saya masuk sana, ternyata bagus. Saya pun kaget, benar-benar kaget. Bapak ibu guru ini kalau ngajar di sekolah-sekolah desa pasti dengan tenaga lebih menjelaskan sampai sedetail-detailnya. Kalau di SMA 1 beda. Guru santai. Kalian bisa, saya tidak peduli. Kalian tidak bisa, saya tidak. Itu keluhnya semacam itu. Jadi kalian mau belajar, mau bersungguh-sungguh, bisa naik kelas, tidak bersungguh-sungguh, silakan tinggal di kelas. Saya pun kaget. Modul pelajarannya juga aneh. Saya yang dari desa kan biasa mendengarkan dijelaskan Pak Guru, dijelaskan nanti yang bisa kerjakan, semacam itu. Di sana beda. Saya kasih contoh satu pelajaran matematika yang katanya sulit matematika. Metodenya semacam ini. Bapak atau ibu guru itu masuk pelajaran ke kelas itu nggak ngasih materi. 10 anak yang berani masuk ke depan, ini spidolnya maju, belum tahu mau dikasih tugas apa, belum tahu. Tapi kalau kalian maju, pasti dapat poin, pasti dapat nilai. Nanti kan dikasih soal. Nanti kalau benar nilainya 3, kalau salah nilainya 2. Itu saya kaget, kok semacam ini. Tapi ternyata itu juga membentuk pribadi anak. Satu pasti berani tampil. Masalah lain orang peduli, mau masih belajar. Pantes masalah salah tidak apa-apa. Mau namanya murid masih belajar. Jadi ketika kalian masih waktu belajar, salah, belum bisa, tidak apa-apa. Daripada kalian tidak bisa, tidak salah, tidak melakukan, diam saja. Itu kalian kalah dulu. Kalah dalam hal poin, dalam hal apa? Pasti kalah. Itu semacam itu. Jadi bisa mengerjakan, nilainya 3. Salah, nilainya 2. Yang tidak maju tidak dapat. 10 anak sudah selesai, terus dikasih materi. Ini tadi yang benar gini. 10 anak lagi maju, yang benar nilai 2, yang salah nilai 1. Efeknya apa? Berlomba-lomba belajar, berlomba-lomba bisa, berlomba-lomba supaya dapat poin, dapat nilai. Efeknya rajin belajar. Mungkin itu perbedaan dari sekolah saya dulu terus di SMA. Itu berlangsung bertahun-tahun. Kalian mau pinter, mau apa, tapi kalau nggak berani tampil, nggak pernah dapat poin. Tidak mungkin dapat ranking 1, 2, 3, tidak mungkin. Kalian sejenius apapun, karena dianggap punya potensi, tapi tidak bisa menggali. Jadi kalian pasti tertinggal. Dan juga gini, keberanian mereka itu beda sama saya. Maksudnya saya kan asli dari desa, terus lingkungan sana, lingkungan anak kota-kota, rata-rata yang orang punya. Antara di sana ada 2 kelompok, satu orang yang punya, 2 yang orang pintar gitu aja. Kalau kalian tidak bisa mengikuti, bener-bener gak naik kelas. Satu kelas saya cewek 3 gak naik kelas, sebelah saya 4 cewek gak naik kelas. Itu gara-gara itu miberan, gak berani maju, kadang tugas dia lupa apa-apa, itu akhirnya tidak naik kelas. Jadi kalau kalian mau maju,
mau belajar, mau apa hasilnya apapun, dipastikan naik kelas. Apalagi kalian mengikuti kegiatan organisasi, aktif di kegiatan sosial, aktif di kegiatan keagamaan, pasti kalian dapat poin plus. Itu nanti di kehidupan nyata pun kalian semacam itu. Kalian tidak terlalu bernilai, tidak bisa dijual di masyarakat, tidak laku. Kalian lihat orang-orang yang sukses-sukses itu pasti berani tampil, berani mengeksplor dirinya, berani belajar, mau belajar. Dan satu tidak rata-rata juga mau belajar dengan orang lain yang lebih mampu. Mungkin masalah kali ini mungkin cukup ya, cukup sekian. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kami dari Polsek Bajorjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kami membuka tanya jawab. Wilayati tanggal lahir Blora 6 kali ke-9. Alamat Bagas cukup wajar SPN S1 RW1 Desa Mojowetan Blora. Pertanyaannya, Mengapa narkoba tidak bisa dikonsumsi? oh ya terima kasih. Ini hadiahnya dulu diterima. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan untuk pertanyaan yang bagus. Saya nggak peduli mau pertanyaannya mau berbobot apa tidak, tapi satu keberanian. Cowok-cowok kalau kumpul-kumpul wah, tapi sekali maju satu orang jarang berani. Itu sudah saya survei sekolahan Subarjo. Rata-rata kalau di belakang, magap dari maju. Itu masalah karakter. Kalian harus bisa berlatih keberanian. Kalau dalam hal baik tidak usah takut. Kalau dalam hal baik harus berani. Materi pertanyaan, kenapa narkoba tidak bisa dikonsumsi? Satu, karena narkoba bukan bahan makanan jelas, bukan bahan pokok makanan jelas. Kedua, kalau dikatakan obat, bisa jadi obat, akan tetapi untuk ukuran takaran dosis ada aturannya. Sedangkan narkoba yang dikonsumsi itu para pemakai, para pecandu itu dosis tidak wajar dan efek ke tubuh juga tidak sesuai. Memang tidak cocok dosis segitu dipakai tubuh manusia tidak boleh. Efek narkoba satu pasti mereka mikirnya mereka jadi kuat, sedangkan aslinya tidak. Itu merusak sistem saraf manusia, sistem kekebalan tubuh manusia, dan apabila dosis terlalu banyak, efeknya juga kematian. Jadi memang jelas satu bukan bahan makanan, dua juga bukan obat. Bisa jadi obat, akan tetapi dengan dosis dan aturan tertentu. Mbak tadi yang nanya siapa? Sudah jelas sama jelas? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin itu Pak. Terima kasih, ini pertanyaan bagus.
beberapa hari yang lalu saya juga dialog masalah ini, dialog tentang ini dengan Gus Adi. Saya mendorong ini untuk anak-anak baik, untuk anak-anak yang berprestasi, didorong jadi polisi, jadi tentara, jadi ASN, jadi apa, bagus. Jadi nanti ada bedanya. Anak yang pintar itu terus jadi apa? Itu kan wajar, ini wajar. Anak pintar, anak ini baik aja. Jadi kalau untuk jadi ASN, TNI, Polri dan lain-lain itu ada syarat-syarat yang memang ada. Tapi ini saya poin ke Polri dulu. Polri bisa dipelajari semua. Untuk tes-tesnya bisa dipelajari semua. Di YouTube juga sudah dijelaskan sangat jelas, sangat panjang kali lebar sudah jelas. Aturan yang pasti warga negara Indonesia, beragama, bisa Islam, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa lain-lain. Beragama, jadi percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak tersandung masalah hukum, dibuktikan dengan SKCK. Keempat, pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kalian bisa. Banyak yang jadi banyak itu malah yang hafal Al-Quran itu seleksinya sangat-sangat mudah. Nanti kalian ada di bagian ngurusin pengajian. Jadwal pengajian di institusi Polri itu kegiatan keagamaan juga bagus, kegiatan sosial juga bagus. Itu ada yang bagian ngurusi. Rata-rata kemarin itu ada beberapa hafid yang ada di Indonesia itu menjadi polisi ya di bidang tersebut. Syarat yang lain tinggi badan. Untuk bintara semacam kita ini tinggi badan untuk cowok 165 sekarang. Zaman dulu 163. Karena tinggi saya 163. Saya daftar sekarang tidak mungkin bisa karena standar ketinggian sekarang sudah naik 165. Untuk cewek 163. Dan terus apa lagi? Mengikuti tes. Jadi saya kasih bocoran. Kalau tidak teman-teman saya tidak saya kasih bocoran. Tesnya berulang kali. Satu pasti tes ini apa surat-surat tes administrasi gitu. Akte kalian, pendidikan kalian dicek di situ. Terus selanjutnya kesehatan. Kalian sehat luar maupun dalam, tentang penyakit-penyakit dalam itu ada namanya medical check up. Kalau kalian sehat standar ya lolos. Terus kemudian ada tes namanya jasmani. Jasmani itu beberapa kegiatan. Satu pasti lari 12 menit, tidak berhenti, jangan sampai berhenti, tidak boleh semaput. 12 menit kalian harus kuat. Terus satu, terus renang 50 meter harus kuat. Terus ada namanya ini apa? Restop itu, angkat pull up loh, angkat badan. Nah itu ada minimalnya. Yang penting jangan kosong. Tapi kan kita aman di area 7, 8, 9 itu udah aman. 11 malah bagus. 17 nilainya sempurna. Push up kalian kuat 42 nilai sempurna 100. Sit up 42 100. Terus saturan yang lari angka 8 itu 4 kali kan ya, 4 kali. Semakin kalian cepat semakin nilainya bagus. Itu yang jasmani. Kemudian ada tes akademik. Tes akademik itu seperti tes kalian ujian nasional ini. Macamnya banyak, soalnya banyak. Soalnya kalau tidak salah itu
350 soal dalam jangka waktu 2 jam. Dalam jangka waktu 2 jam. Itu soalnya semacam pelajaran sekolah, ada matematika, ada sosiologi, ada sejarah, ada pengetahuan umum, itu di akademik itu. Nanti setelah itu ada psikologi. Psikologi itu bisa dipelajari, bisa tidak. Kalau kalian orang standar, rata-rata standar manusia biasanya lolos, tapi bisa dipelajari juga. Setelah itu tes wawancara. Tes wawancara itu tes kepribadian kita. Kalian tujuannya apa? Mau jadi polisi? Yang dulu orang tua apa tidak? Yang sendiri apa tidak? Semacam gitu. Mereka punya trik untuk menggali info kita. Kalau itu semua lolos, insya Allah bisa lolos. Paham? Cukup?